kembali kami mengucapkan puji dan syukur atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tahu bahwanya firman-Mu lah yang menuntun kami, yang menguatkan, yang meneguhkan, yang meyakinkan kami akan keselamatan yang sejati yang kami telah terima di dalam Yesus Kristus. Kiranya pada sore hari ini, ketika firman-Mu diberitakan, kuasa Roh Kudus bekerja, menjamah hati setiap kami. Bagaimanapun juga, apapun keadaan kami, biarlah kami tidak melewatkan lintasan Tuhan yang melintas di dalam hidup kami. Kami serahkan dan berdoa demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali bisa hadir untuk kedua kali dalam ibadah. Saya sendiri sangat enjoy dengan ibadah di sini. Suasana yang begitu semangat dan sukacita. Terlebih lagi adalah melihat satu kebersamaan dari saudara-saudara untuk bisa melayani Tuhan. Tadi Pak Petrus yang jemput dan antar saya menceritakan satu keluarga ya seharian di gereja. Wah, saya kagum sekali ya. Termasuk saya percaya banyak dari kita ya, Yumuse dari pagi sampai sekarang ya. Jadi saya sangat kagum dan juga ingin banyak belajar dari ibu bapak dan saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik tentang pertemuan yang mengubahkan. Saya ingin bertanya ya kepada ibu bapak dan saudara-saudara, dalam keseharian hidup kita, apa yang kita temui yang secara sadar atau tidak sadar telah mengubah hidup Anda? Apakah sesuatu yang saudara temui dalam kehidupan sehari-hari yang secara sadar atau tidak sadar telah mengubah hidupmu? Ada enggak? Pasti ada. Coba pikirkan, apa saja yang telah mengubah kehidupan Anda? Banyak ya? Ada yang mau ceritakan? Ya, contoh komputer ya. Komputer itu mengubah cara kita bekerja. Kalau dulu belum ada komputer, kita kerja tugas harus diketik. Nanti kalau salah harus dikasih apa ya untuk dihapus, nanti kerja ulang. Tapi sekarang tidak perlu serepot seperti itu kan. Namun saya percaya satu lagi benda yang paling banyak membawa pengaruh dalam hidup kita. Apa itu? Ya, semua sudah tahu. Smartphone ini ya. Jadi smartphone ini telah membawa pengaruh yang sangat besar, betul ya, dalam hidup kita. Cara kita berkomunikasi, ya, kalau yang masih seumuran dengan saya, waktu dulu komunikasinya, saya dulu sebelum menikah, semua orang Kuala Lumpur. Saya pulang Pontianak, mau telepon harus ke Warkom. Nah, hari ini kalian tidak tahu apa itu Warkom, kalian hanya tahu kafe saja, ya, anak muda. Harus ke Warkom, daftar untuk telepon, ya. Harus lihat waktunya, hitung per detik itu uangnya itu jalan. Jadi ngomongnya harus efektif mungkin supaya bisa lebih hemat. Tapi sekarang kapan saja, bukan hanya telepon, video call, langsung bisa lihat wajahnya, kapan dari mana, gratis lagi. Cara berkomunikasi kita berubah. Cara kita menggali atau mendapat informasi, sekarang tinggal lihat aja di handphone. Ya, begitu banyak sekali tempat-tempat kita bisa mendapatkan informasi. Cara kita belanja sekarang juga berubah. Jadi kita belanja online, wah tinggal pilih. Langsung pesan, nanti tunggu ya. Langsung datang tanpa kita harus berrepot-repot dan sebagainya. Jadi kita melihat dalam hidup kita sehari-hari, sebenarnya cukup banyak benda yang secara sadar atau tidak sadar mengubah hidup kita. Jikalau benda-benda seperti ini bisa membawa pengaruh, apalagi dengan Yesus Kristus.
Harusnya pertemuan kita dengan Yesus Kristus itu membawa pengaruh yang nyata dalam hidup kita. Sebab smartphone aja suatu benda seperti ini bisa membawa dampak. Apalagi dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Yang pencipta langit bumi. Penguasa alam semesta. Juru selamat umat manusia. Maka harusnya itu bisa membawa dampak yang nyata. Nah, hari ini kita ingin melihat dari pertemuan antara Yesus dengan Sakius. Bagaimana perubahan hidup Sakius. Kita ingin melihat bagaimana kita pun dalam hidup kita ketika bertemu dengan Yesus juga mengalami perubahan. Saya mengajak kita untuk membaca Alkitab kita, jadi saya tidak tampilkan ayatnya, tapi kita bisa membuka dari Alkitab baik yang fisik atau yang elektronik. Dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya membacakan perikop ini untuk kita semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian pembacaan Alkitab. Saya ingin mengajak kita untuk belajar 4 pelajaran. Saudara tidak perlu takut ya, tidak akan sampai malam ya. Saya akan dengan cepat mengajak kita bersama-sama merenungkan 4 hal dari perjumpaan Yesus dengan Sakius. Hal yang pertama yang saya ingin kita pelajari adalah marilah kita memiliki kepekaan hati terhadap kehadiran Yesus Kristus dalam rutinitas kita sehari-hari. Pada ayat yang pertama mengatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko. Itu adalah kotanya Sakius. Kota Yeriko adalah satu kota yang terkenal sebagai pusat bisnis. Dia terkenal dengan balsam dan juga dengan buah kurmanya. Tetapi Tuhan Yesus tidak merencanakan untuk berdiam di kota Yeriko. Jadi tidak ada agenda Yesus. Dia hanya melintasi kota itu untuk melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Jadi kalau saudara lihat, sebenarnya ini adalah satu perikop yang menceritakan tentang perjalanan Yesus yang terakhir kali untuk masuk ke Yerusalem dan dia akan disalibkan di sana. Walaupun Yesus hanya sekadar melintas Yeriko, tetapi justru di situ terjadi sebuah peristiwa keselamatan yang begitu terkenal. Saya yakin sebagai orang Kristen, kita pasti tahu cerita tentang Sakius. Dari sini kita bisa melihat, saudara-saudara sekalian,
bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan itu tidak selalu terjadi di dalam sebuah acara yang besar. Tidak selalu terjadi di dalam sebuah peristiwa yang dirancang dengan baik. Sakyus tidak bertemu dengan Yesus di dalam bait suci. Dia tidak bertemu dengan Yesus ketika Yesus sedang melakukan satu pelayanan orang banyak. Tapi justru di atas pohon. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu bertemu dengan kita dalam keseharian hidup kita, dalam rutinitas kita sehari-hari. Karena itu maka sebenarnya yang paling penting untuk bertemu dengan Tuhan, itu bukan suasananya, bukan tempatnya, tapi yang menentukan itu adalah kepekaan hati kita terhadap Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu melintas dalam hidup kita. Dia melintas dalam keluarga kita. Dia melintas di dalam pekerjaan kita. Dia melintas dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi kalau kita peka, kita akan selalu merasakan kehadiran Tuhan kita. Nah, jadi kita melihat di sini yang paling penting adalah kepekaan hati. Karena saudara sekalian, iman kita itu tidak hanya sebatas pengetahuan saja, tidak hanya sebatas teori saja. Tetapi iman kita itu merupakan pengalaman nyata dalam hidup, di mana kita bisa secara langsung mendengarkan suara Tuhan, mengalami jamahan kasih Tuhan, mengalami pertolongan dan keselamatan, bahkan teguran dari Tuhan kita. Kami baru saja menyelesaikan konferensi HK Sedunia, konferensi misi HK Sedunia di Medan, beberapa hari yang baru lewat. Di dalam konferensi ini, ada satu saudara yang bersaksi demikian. Dia menderita yang namanya panic disorder. Satu jenis penyakit mental ya. Jadi mudah panik ya. Nah, dia menceritakan bahwa itu sangat mengganggu dia ya. Jadi ini seperti orang yang mengalami depresi ya, itu sangat mengganggu. Tapi suatu hari Roh Kudus menggerakkan hati dia untuk pergi ke satu gereja. Dan dia pergi ke gereja itu. Ketika dia hadir di dalam ibadah di gereja itu, dia merasakan kok nyanyian puji-pujiannya itu begitu jeleknya. Tidak seperti yang kita rasakan tadi. Ya. Pemimpinnya itu tidak menguasai lagu yang dinyanyikan. Dan juga notnya itu tidak cocok dengan apa yang dimainkan musik ataupun yang dinyanyikan. Tetapi yang herannya adalah lagu ini yang berjudul Damai ya, betul ya. Lagu yang berjudul Damai itu membuat saudara ini healing, lagunya healing ya. Membuat saudara ini tidak berhentinya mencucurkan air mata. Jadi lagu yang begitu jelek itu bisa membuat dia mencucurkan air mata, saudara sekalian. Dan setelah itu baru tahu bahwa pemimpin atau MC itu pagi harinya ada gerakan dalam hati untuk mengubah lagu yang padahal dia sudah siapkan dengan lagu yang healing itu. Jadi saudara sekalian, dari pengalaman ini kita melihat pertama adalah saudara ini. Dia mengalami Tuhan, kita bertemu dengan sebuah lagu yang menggerakkan hatinya. Dan yang menyembuhkan dia dari penyakit dia. Dan kita juga melihat saudari yang memimpin pujian itu, dia juga mengalami suara Tuhan kepada dia untuk memimpin dan menyanyikan lagu itu. Jadi dari sini marilah kita melihat bahwa kita semua perlu belajar untuk mempunyai sebuah kepekaan dalam rutinitas kita sehari-hari. Dan salah satu hal yang menurut saya
yang sangat sederhana tapi penting untuk bisa melatih kepekaan hati kita adalah setiap pagi. Ketika saudara bangun dari tidur, saudara jangan tergesa-gesa dengan aktivitas saudara, saudara tergesa-gesa dengan kesibukan urusan saudara, tapi tenangkan diri dulu di hadapan Tuhan. Tenangkan diri dan berkata pada Tuhan, oh Tuhan, bentuklah hati saya. Supaya hati saya peka kepadamu. Sehingga ketika engkau melintas dalam hidupku, baik di rumah, baik di tempat kerja, ataupun di dalam aktivitas saya sehari-hari, biarlah saya mengalami Tuhan. Jadi ini pelajaran pertama yang kita ingin pelajari adalah bagaimana kita bisa peka terhadap hadirat Tuhan. Karena Tuhan selalu melintas dalam hidup kita. Jangan lewatkan begitu saja. Tangkap setiap kesempatan seperti yang sudah dilakukan Sakyus. Ini yang pertama, saudara sekalian, Bapak Ibu ya. Yang kedua yang kita ingin pelajari adalah marilah kita mempunyai satu kerinduan yang mengalahkan gengsi dan harga diri kita. Di ayat yang kedua memberitahukan kepada kita bahwa Sakyus adalah seorang kepala pemungut cukai. Artinya bahwa dia adalah seseorang yang memungut pajak dari rakyat sendiri untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial yaitu Romawi. Dan biasanya para pemungut cukai itu memungut melebihi yang seharusnya. Mereka memeras orang banyak untuk memperkaya diri mereka sendiri. Itulah sebabnya mengapa Sakyus dikatakan sebagai orang yang kaya. Karena dia suka memeras orang banyak. Dan justru karena itulah dia menjadi orang yang sangat dibenci oleh banyak orang. Dan dia dicap sebagai seorang pengkhianat terhadap bangsa sendiri. Jadi Sakyus dia mengalami sebuah penolakan dan pengucilan secara sosial. Dan yang sangat menarik adalah Alkitab mengatakan Sakyus badannya pendek. Jadi badannya pendek sehingga di tengah-tengah kerumunan orang banyak dia tidak bisa melihat Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, sebenarnya ini tidak hanya menggambarkan tentang kondisi fisik dari Sakyus. Tapi sebenarnya ini juga adalah satu gambaran bagaimana Sakyus adalah seorang yang ditolak oleh orang banyak. Jadi orang memanfaatkan kondisi fisiknya untuk menghalang-halangi supaya dia jangan bertemu dengan Yesus. Mereka menganggap orang ini tidak pantas untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Tapi justru di tengah-tengah penolakan inilah ada satu kerinduan yang begitu besar dari Sakyus untuk melihat siapa sesungguhnya Yesus Kristus itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa walaupun Sakyus dia punya uang yang banyak. Bahkan mungkin di hadapan pemerintah Romawi, dia adalah seorang yang punya kedudukan, yang dihormati. Tetapi itu tidak dapat memuaskan kehampaan dan kekosongan hatinya. Yang dia butuhkan sekarang bukan uang, tetapi yang dia butuhkan adalah hidup yang bermakna, hidup yang diterima, hidup yang diselamatkan. Itulah yang menjadi kerinduan Sakyus. Dan karena itu dia melakukan satu hal yang tidak lazim. Apa itu? Dia berlari di hadapan orang banyak. Lalu memanjat pohon ara. Karena dia tahu Yesus akan melintas di tempat itu. Bagi seorang laki-laki yang sudah dewasa, apalagi sebagai seorang tokoh masyarakat, memanjat pohon ara adalah satu perbuatan yang sangat memalukan. Anda bisa bayangkan seorang laki-laki
yang mungkin pakaiannya adalah pakaian yang yang berbeda dengan orang lain. Badannya pendek, mungkin juga gemuk karena orang kaya. Tapi dia memanjat pohon ara, saudara bisa bayangkan. Kalau Anda memakai imajinasimu, Anda bisa membayangkan bagaimana lucunya gambaran itu. Jadi Sakyus dia mempertaruhkan harga dirinya. Dia mempertaruhkan gengsinya demi untuk bisa bertemu dengan Yesus. Dia tidak peduli orang meremehkan, menertawakan dia. Tapi yang paling penting bagi dia adalah dia bisa bertemu dengan Yesus. Sini mengingatkan kepada kita bahwa siapapun yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan, dia harus memanjat pohon. Di Medan banyak pohon ya. Tapi bukan berarti saya suruh setelah pulang semuanya masing-masing manjat pohon ya. Tetapi maksud saya adalah ketika kita merindukan Tuhan, kita harus siap untuk melepaskan gengsi kita. Kita harus siap untuk melepaskan harga diri kita. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu pun yang bisa kita banggakan, bukan? Kita tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan dengan menunjukkan diri sebagai orang yang hebat, orang yang kuat. Tapi justru kita datang kepada Tuhan sebagai seorang yang lemah. Sebagai seorang yang berdosa. Sebagai seorang yang membutuhkan belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan. Karena itu maka kita perlu datang kepada Tuhan dengan melepaskan segala gengsi dan harga diri kita. Hanya dengan demikianlah kita baru sungguh-sungguh bisa bertemu dengan Tuhan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, kami ya, saya dengan pendeta Yu juga, Yu Friendly, kami punya mentor yang dari Taiwan. Dan beliau menceritakan bahwa di Taiwan ada beberapa orang yang sangat kaya. Mungkin udah bisa dikategorikan konglomerat. Karena uangnya begitu banyak yang percaya kepada Tuhan. Tetapi orang-orang seperti ini menyembunyikan statusnya sebagai orang Kristen. Dia tidak mau orang tahu dia orang Kristen. Karena itu dia tidak mau ibadah di gereja. Dia tidak mau bertemu dengan orang-orang percaya lainnya. Dia maunya pendeta yang datang ke rumah dia untuk melayani dia. Pendeta datang pun tidak langsung bisa layani. Kalau dia masih sibuk mungkin harus tunggu dulu. Saudara, bagi kita orang-orang seperti ini, gengsi dan harga dirinya terlalu besar. Dia khawatir kalau orang tahu dia orang Kristen, mungkin bisa merusak citra dirinya. Bisa merusak relasi dengan rekan bisnisnya. Bisa kehilangan kesempatan bisnis. Dia khawatir kalau dia ke gereja berkumpul dengan orang-orang Kristen lain, bisa menurunkan gengsinya. Karena orang-orang ini mungkin bagi dia itu tidak selevel. Tetapi justru karena harga diri dan gengsi yang terlalu besar ini, menghalangi dia untuk bertumbuh. Menghalangi dia untuk berkomunitas dengan anak Tuhan. Menghalangi hidupnya untuk terus dibentuk dan diubah oleh Tuhan. Oleh karena itu maka pada hari ini ada satu pertanyaan penting yang harus kita bertanya kepada diri kita. Apakah ada sesuatu yang menghalangi saudara untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus? Apakah ada sesuatu yang menghalangi saudara untuk mengenal Yesus lebih dalam? Apakah ada sesuatu yang menghalangi saudara untuk melayani Tuhan Yesus? Mungkin itu adalah status sosial kita.
Mungkin itu adalah kedudukan atau jabatan kita. Mungkin itu adalah pengetahuan kita, pendidikan kita. Bahkan mungkin itu adalah citra diri yang kita ciptakan sendiri. Yang akhirnya membuat kita tidak mampu untuk merendahkan diri. Dan mengakui bahwa saya adalah orang berdosa yang butuh keselamatan dari Tuhan. Yang menghalangi kita sehingga kita tidak berani mengakui saya orang Kristen di hadapan orang banyak karena takut merusak citra diri kita. Bahkan bisa membuat kita menjadi orang yang sangat eksklusif di gereja. Saya hanya mau bertemu dengan orang-orang tertentu saja. Saya hanya mau berkumpul dengan orang-orang yang selevel dengan saya. Atau saya hanya mau melayani pelayanan-pelayanan yang saya anggap itu sesuai dengan status saya. Ada pelayanan-pelayanan yang terlalu sederhana, misalnya membersihkan gedung gereja, menyambut. Itu tidak level untuk saya, bisa merusak citra diri saya. Saudara-saudara yang saya kasihi, marilah kita belajar seperti Sakeus. Sakeus demi mau bertemu dengan Tuhan, dia melepaskan segala gengsinya. Melepaskan semua harga dirinya. Hari ini kita juga sama. Seandainya kita mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Seandainya kita mau sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Seandainya kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita harus siap untuk memanjat pohon. Siap untuk melepaskan semua gengsi kita. Inilah yang harusnya kita miliki sebagai seorang anak Tuhan. Poin yang ketiga, saudara sekalian. Pertemuan Tuhan Yesus dengan Sakeus memperlihatkan kepada kita tentang inisiatif Allah dan respons dari manusia. Di balik dari Sakeus ingin melihat Yesus, bahkan sampai memanjat pohon, tapi justru Yesus yang terlebih dahulu melihat Sakeus dan memanggil namanya. Saudara, ini mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan itu bukan hasil dari usaha manusia. Tapi keselamatan itu adalah inisiatif dari Allah. Tuhan Yesus, dia mengatakan di ayat yang kelima, aku harus ke rumahmu. Hari ini aku harus ke rumahmu. Saudara, ini adalah yang disebut dengan divine necessity. Sebuah keharusan ilahi. Kata harus di sini mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya ini bukan sebuah keputusan secara spontanitas. Ini bukan sebuah keputusan mendadak yang Yesus lakukan ketika dia melihat Sakeus. Dan dia tergerak hatinya. Tidak. Tapi justru sebelum Yesus melihat Yesus, sebelum Yesus bertemu Sakeus, sebelum Yesus bertemu Sakeus, dia sudah tahu dia akan ke rumahnya. Itulah sebabnya dia mengatakan, aku harus ke rumahmu. Nah, ini ditegaskan lagi di ayat yang ke-10, di mana Yesus mengatakan, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus bukan seorang juru selamat yang pasif. Dia tidak tunggu orang sudah membereskan hidupnya baru datang kepada dia. Tapi justru dia adalah seorang penyelamat yang aktif. Dia yang berinisiatif untuk mendekati orang. Dia yang berinisiatif untuk memanggil orang. Dia yang berinisiatif untuk menyelamatkan orang. Dan hari ini semangat seperti itu harus kita miliki sebagai umat Tuhan dan gereja Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita diselamatkan, dipilih. Tidak hanya sekedar untuk menikmati anugerah Tuhan. Tidak hanya sekedar untuk menikmati sebuah
kehangatan dalam persekutuan sebagai anak Tuhan. Tapi kita harus pergi seperti Tuhan, berinisiatif untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang di sekitar kita. Mungkin kalau dari luar, orang itu kelihatan baik-baik saja. Tetapi apa yang terjadi dalam hatinya, kita tidak tahu. Seperti ada satu lagu yang mengatakan apa? Di balik dari senyum dan tawa, ada duka yang tidak bisa diungkapkan. Saudara, dunia hari ini penuh dengan ketidakpastian. Penuh dengan ketidakdamaian. Penuh dengan gejolak. Banyak orang yang hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran dalam hari-hari mereka. Mungkin dalam segi bisnis, mungkin dalam segi kesehatan, mungkin dalam segi relasi dengan satu dengan lain. Saudara, marilah kita mau belajar seperti Tuhan kita. Untuk berinisiatif, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Membutuhkan kasih dari Tuhan. Namun di balik dari itu kita juga melihat memang keselamatan itu memang adalah merupakan kasih karunia Allah, inisiatif Allah. Tetapi keselamatan itu juga menuntut sebuah respons yang nyata dari kita. Yang sungguh-sungguh mau percaya. Karena itulah maka ketika Yesus berkata, aku mau ke rumah Sakyus, maka Sakyus dengan penuh sukacita menyambut Yesus ke rumahnya. Saudara, sukacita Sakyus ini bukan hanya sekadar semua emosi secara sesaat. Tetapi ini adalah sukacita yang mengalir dari hati ketika dia sungguh-sungguh merasa sudah diterima oleh Yesus Kristus. Ketika dia sungguh-sungguh merasa bahwa dia dikenal oleh Yesus. Ketika dia sungguh merasa Yesus justru berkenan ke rumahnya. Ada satu sukacita yang begitu luar biasa meluap-luap dari hati Sakyus. Tetapi kita melihat bahwa iman dan pertobatan Sakyus tidak berhenti sampai hanya kepada perasaan saja. Justru di ayat yang ke-8 kita melihat bahwa Sakyus menerima Yesus dan dia melakukan 3 hal yang nyata. Untuk menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh menjadi seorang yang bertobat kepada Tuhan. Yang pertama adalah dia yang dulunya seorang pemeras. Dia yang dulunya seorang yang egois, yang hanya memeras untuk mengumpulkan uang untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang justru dia berani untuk membagikan separuh dari hartanya kepada orang lain. Ada satu perubahan yang sangat radikal. Baik di dalam hati dan orientasi hidup Sakyus. Dulu dia hanya seorang yang tahu bagaimana untuk memuaskan diri sendiri. Memperkaya diri sendiri. Tapi sekarang dia justru tahu bagaimana untuk berbagi dengan orang lain. Yang kedua, Sakyus dia dengan jujur berani mengaku dosanya dan kesalahannya. Dia dengan jujur mengaku dia telah memeras orang. Saudara sekalian, sebuah pertobatan yang sejati itu tidak hanya secara kabur, secara general mengatakan sorry ya, sorry. Saya sudah berdosa, sorry ya. Itu bukan pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati itu ditunjukkan dengan sebuah pengakuan yang nyata dan konkret. Saya telah melakukan kesalahan ini. Saya telah melakukan dosa ini. Karena hanya ketika kita berani dengan jujur, mengakui di mana kita berdosa, disitulah kita baru bisa bangkit kembali. Disitulah baru bisa terjadi perubahan dalam hidup kita. Ini yang kita lihat dari Sakyus. Dan yang ketiga adalah Sakyus, dia mengatakan, siapa yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat.
Saudara pernah berpikir enggak, kenapa Sakyus membayar 4 kali lipat? Kenapa 4 kali lipat? Mungkin saudara mengatakan, bayar uang diperas tambah bunganya gitu ya. Jadi 4 kali lipat. Tapi kalau itu ya tidak bisa hidup 4 kali lipat, tergantung sudah berapa lama diperas. Ada yang tahu kenapa 4 kali lipat? Karena itu adalah ajaran dari Taurat Musa. Di dalam Taurat Musa dengan jelas mengatakan, siapa yang telah kau curi barangnya, kau ambil miliknya, kamu harus kembalikan 4 kali lipat. Jadi pertobatan itu ditunjukkan dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Sakyus dia sebelumnya tahu, ya tahu. Kalau enggak tahu dia enggak bilang 4 kali lipat. Dia tahu Taurat Tuhan, ajaran Taurat Tuhan, dia tahu. Tapi masalahnya dia tidak bisa melakukan. Dia sudah tahu tidak boleh, masih terus memeras orang. Tapi justru sekarang dia setelah bertemu dengan Yesus, dia bisa melakukan dan mengatakan, aku mengembalikan 4 kali lipat. Saudara, ini tentu sebuah risiko yang besar ya. Separuh sudah dibagi kepada orang lain hartanya. Sekarang kembalikan 4 kali lipat lagi yang diperas. Bisa-bisa habis hartanya. Tapi itulah satu bukti pertobatan yang sesungguhnya. Jadi pertobatan yang sejati, saudara sekalian, adalah suatu pertobatan di mana kita mengubah orientasi hidup kita. Dulu arah hidup saya seperti ini, sekarang saya begini. Pertobatan yang sejati adalah kita berani dengan jujur mengakui di mana saya sudah bersalah. Supaya disitulah kita bisa bangun kembali. Nah, pertobatan sejati adalah sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Hidup di bawah otoritas dari firman Tuhan. Jadi ini kita melihat adalah merupakan sebuah wujud respons kita atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita juga belajar seperti Sakyus. Mungkin hari ini banyak orang kita rata-rata kita ini yang sudah menjadi anak Tuhan kan, sudah bertobat, sudah percaya, sudah diselamatkan. Mungkin Anda mengatakan, kalau begitu berarti saya tidak perlu bertobat lagi karena saya sudah dibenarkan. Saya sudah diselamatkan. Apakah betul saudara? Tidak. Pertobatan adalah gaya hidup dari setiap kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena kita masih punya kelemahan. Kita masih punya kekurangan dalam hidup kita ini. Apabila kita meremehkan dosa-dosa yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun itu tidak memengaruhi keselamatan. Kita yang punya keyakinan reform, percaya, sekali selamat tetap selamat. Tetapi itu bukan menjadi sebuah alasan bagi kita untuk hidup dalam dosa. Atau tidak bertobat dari dosa kita. Kenapa? Karena dosa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dosa menghalangi pertumbuhan iman kita. Dosa membuat kita kehilangan damai dan sukacita dalam menjalani hidup. Karena itu kita perlu terus-menerus hidup di dalam pertobatan sebagai sebuah respons atas kasih karunia Tuhan kepada kita. Yang terakhir saudara sekalian, keselamatan memulihkan identitas. Pada ayat yang ke-9, ketika Yesus datang ke rumah Sakyus, dia dengan tegas mengatakan, hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Sakyus dan seluruh keluarganya, karena dia juga adalah anak Abraham. Ketika Yesus mengatakan Sakyus adalah anak Abraham, ini tidak hanya sekedar sebuah pengakuan dari garis keturunan etnis, bahwa Sakyus ini adalah keturunan Abraham atau orang Yahudi. Tetapi ini adalah sebuah pemulihan status secara rohani. Karena Abraham adalah orang yang telah dipilih Tuhan
dan keturunannya akan menjadi umat pilihan Tuhan. Jadi sekarang status dari Sakyus dipulihkan. Dipulihkan sebagai umat pilihan Tuhan. Sakyus dia sudah begitu lama dilabel sebagai pengkhianat. Dia sudah begitu lama dilabel sebagai orang yang berdosa. Tetapi sekarang ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, statusnya dipulihkan. Dia diterima kembali sebagai bagian dari kerajaan Allah. Sebagai bagian dari keluarga Allah. Saudara-saudara, seberapapun banyaknya kesalahan, seberapa banyaknya dosa yang telah dilakukan oleh Sakyus di masa lalu. Tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus, dia memiliki sebuah status yang baru. Apa yang dilakukan di masa lalu tidak lagi memengaruhi status dia pada hari ini. Di dalam Tuhan, dia menikmati sebagai seorang ciptaan baru yang diperbarui harga diri dan image-nya. Baik di hadapan Tuhan maupun juga di hadapan orang lain. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu hal yang sangat berharga bagi kita. Kenapa? Karena saya menemukan tidak sedikit orang percaya yang hidup dengan citra diri yang sangat buruk. Citra diri yang sudah rusak. Kenapa? Mungkin karena dia pernah berdosa di masa lalu. Mungkin dia pernah gagal di masa lalu. Mungkin latar belakang hidupnya yang tidak baik. Membuat dia merasa dirinya sebagai orang yang tidak berharga. Orang yang tidak pantas dikasihi dan sebagainya. Saya baru-baru ini bertemu dengan seorang saudara. Dan dia menceritakan, dia mengalami satu peristiwa yang sangat memukul hidupnya. Dia mengalami sebuah depresi yang begitu berat karena peristiwa itu. Dan suatu kali ketika kami bicara dan ngobrol dengan saudara ini, dia mengatakan, Pak Samuel masih ingat tidak? Ketika saya lagi stres, saya bahkan tidak berani menatap wajah Bapak. Saya begitu malu dengan diri saya sendiri. Dia sudah merasa harga dirinya hancur karena pengalaman seperti itu. Saudara, mungkin itu yang juga banyak terjadi di antara kita. Yang karena masa lalu kita membuat kita kehilangan sebuah harga diri dan citra diri yang benar, yang sehat. Dan kita merasa kita adalah orang-orang yang tidak pantas. Orang-orang yang tidak layak dikasihi. Orang-orang yang tidak berharga. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. 2 Korintus 5:17 mengatakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Saudara, hidup kita tidak ditentukan lagi oleh masa lalu kita. Tapi hidup kita ditentukan oleh siapa kita sekarang di dalam Yesus Kristus. Keselamatan memulihkan hidup kita. Karena itu marilah kita tidak lagi dipengaruhi oleh masa lalu kita. Tetapi dalam Kristus Yesus kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita bukan hanya perlu melihat diri kita sebagai ciptaan baru, saudara. Tapi kita juga perlu melihat sesama kita, saudara-saudara di dalam Tuhan, sebagai ciptaan baru. Firman Tuhan yang tadi saya baca 2 Korintus 5:17, itu tidak hanya dipakai untuk melihat diri saya saja, bahwa saya ini adalah ciptaan baru. Tetapi sebenarnya ayat ini juga dipakai untuk melihat sesama kita. Saudara A, saudari B yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Karena itu marilah kita jangan seperti orang banyak yang tidak pernah melepaskan label
orang berdosa terhadap Zakius. Bahkan ketika Yesus ke rumahnya, mereka menggerutu. Mereka bersungut-sungut. Karena Yesus datang ke rumah orang berdosa. Jadi label orang berdosa itu tidak pernah mereka lepaskan terhadap Zakius. Tapi marilah kita ingat bahwa di dalam Kristus, kita bukan hanya melihat diri kita, tapi kita juga melihat orang lain sebagai ciptaan baru. Biarlah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita benar-benar memulihkan diri kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berharga, dikasihi, bukan karena diri kita, tetapi karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saudara, Yesus selalu melintas dalam hidup kita. Apakah kita peka ketika dia melewati hidup kita ini? Janganlah lewatkan kesempatan yang ada untuk mengalami dia. Marilah kita selalu peka, menangkap setiap kesempatan, dan dengan rendah hati, berani melepaskan segala gengsi dan harga diri untuk mengalami Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Kita tahu bahwa ketika kita sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, kita mengalami keselamatan yang sejati dan juga hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Oleh karena kami tahu bahwa Engkau bukan Tuhan yang jauh, tapi Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau selalu melintas dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Biarlah kami selalu memiliki kepekaan untuk mengalami kehadiran-Mu. Dan biarlah kami selalu mempunyai kerendahan hati untuk mencari, untuk bertemu dan mengalami Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan menolong supaya kami benar-benar memahami bahwa perjumpaan Tuhan adalah perjumpaan yang mengubahkan, yang membuat kami mampu meninggalkan segala dosa dan ketidakbenaran, dan yang bisa memulihkan hidup kami, apapun juga yang sudah terjadi pada masa lalu. Biarlah kami tahu bahwa hari ini di dalam Kristus, kami seperti Zakius disebut sebagai anak Abraham, umat pilihan yang dikasihi dan yang berharga di hadapan-Mu. Kami berdoa kiranya firman-Mu terus menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Berdoa bersyukur demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.